Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sampailah pendekar kita, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 di negeri Tiongkok, guna memberantas kejahatan Nanki Ngokui. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro juga mengetahui bahwa telah banyak tokoh-tokoh silat golongan putih di Tiongkok yang turun tangan terhadap kelima iblis itu. Namun sebegitu jauh belum ada hasilnya. Bukan saja karena mereka memang memiliki kepandaian tinggi dan selalu berkelompok dalam setiap saat, tetapi mereka juga licik dan dapat melenyapkan diri dengan cepat setiap habis melakukan kejahatan. Sadar kalau untuk kesekian kalinya dia kehilangan jejak orang yang dikejarnya, Wiro mengomel dalam hati dan garuk-garuk kepala. Kemana sih mereka? Tapi dia tidak berputus asa. Di bukit di mana dia berada banyak tumbuh pohon-pohon tinggi. Dia memilih yang paling tinggi lalu memanjatnya. Dari atas pohon ini dia dapat memandang ke segala penjuru sejauh mungkin. Dia mengeluarkan suara bersiul sewaktu di arah selatan dilihatnya kepulan asap hitam bergulung-gulung membumbung ke udara. Kebakaran biasakah? Atau... Wiro bertanya pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak sambil meneliti keadaan di bagian lain, akhirnya Wiro memutuskan untuk mendatangi sumber kebakaran itu. Bukan mustahil kebakaran itu ditimbulkan oleh iblis-iblis yang tengah dikuntitnya. Dia cepat-cepat turun dari atas pohon dan dengan menggunakan ilmu larinya, dia lari ke arah selatan. Namun kedatangannya terlambat. Yang ditemuinya hanya bekas kebiadaban yang dilakukan oleh Nanki Ngokui. Kelima manusia jahat itu tak ditemuinya, pasti sudah menghilang jauh. Masih untung dia sempat menyelamatkan seorang lelaki yang dia tidak kenal dan tubuhnya penuh dengan luka-luka. Pendekar 212 Wiro Sableng membawa Ki Hokun ke sebuah telaga kecil berair jernih. Bekas perwira kerajaan itu masih berada dalam keadaan pingsan. Wiro mengagumi kekuatannya. Manusia biasa dengan menderita luka-luka seperti itu pasti sudah tidak tertolong nyawanya. Wiro membersihkan sedapatnya luka yang terdapat di tubuh Ki Hokun, lalu pada luka itu ditaburinya sedikit obat bubuk. Setelah menunggu beberapa saat, dia telungkupkan tubuh Ki Hokun dan tempelkan telapak tangannya di punggung telanjang orang itu dan salurkan hawa dingin sakti ke tubuh Ki Hokun. Setengah jam kemudian, dia ganti mengalirkan hawa panas lewat dada. Tak berapa lama menjelang matahari akan tenggelam, Ki Hokun mulai sadar. Mula-mula dia merasakan denyutan sakit pada kepala dan dadanya. Ternyata rasa sakit tidak hanya di tempat itu saja, namun boleh dikatakan di setiap bagian tubuhnya. Perlahan-lahan, dia membuka kedua matanya. Yang dilihatnya adalah langit luas berwarna merah kekuningan akibat tersapu sinar sang surya yang hendak tenggelam. Sesaat matanya tak berkesip. Jalan pikirannya masih belum jernih. Di mana aku ini? Pikirnya. Dia coba menggerakkan kepala sedikit dan memandang berkeliling.
Tiba-tiba dia ingat pada anak dan istrinya, lalu berteriak memanggil, "Chun Giok, Sun Bi, kalian di mana?" Seperti ada satu kekuatan yang memasuki tubuhnya. Dia melompat duduk, namun kemudian roboh kembali dengan pemandangan berkunang-kunang. Bila kedua matanya mulai jernih kembali, maka pemandangannya membentur sosok tubuh Wiro Sableng yang duduk di dekatnya. Kau siapa? Mana istriku? Mana Sunbi? Apa yang terjadi?" "Tuaku, sebaiknya kau jangan banyak bicara dan bertanya. Atur jalan darah dan pernafasan. Kau terluka berat. Coba kendalikan tenaga dalammu." Kau orang asing. Logat bicaramu aneh." Wiro garuk-garuk kepala dan tersenyum. Dari balik pakaiannya, dia keluarkan 2 buah pil. Satu berwarna merah dan satunya lagi hitam. "Telan obat ini." Wiro hendak masukkan 2 butir pil itu ke dalam mulut Hokbun, tetapi orang ini menjauhkan mulutnya. Pandangan mata dan wajahnya menunjukkan keraguan, kalau tidak mau dikatakan curiga. Tentu saja Hokbun berperasaan demikian, karena dia belum pernah kenal atau melihat Wiro sebelumnya. "Tak usah takut, percayalah, obat ini akan menolongmu," kata Wiro. Akhirnya Hokbun membuka mulut dan menelan juga obat itu. Walaupun dengan agak susah payah, Wiro kemudian urut pelipis lelaki itu. Perlahan-lahan Hokbun pulas dan tertidur sampai keesokan harinya. Ketika dia bangun, yang dirasakannya bukan lagi sakit tetapi lapar dan haus. Wiro mendudukkannya bersandar pada sebatang pohon di tepi telaga, lalu menyodorkan 2 buah apel, makanan yang dimilikinya. Buah ini cepat sekali dihabisin Hokbun. Selesai makan, pemandangan dan jalan pikiran lelaki ini menjadi lebih jernih. Dia menatap Wiro Sableng beberapa lama. Kemudian dia ingat apa yang telah menimpa keluarganya. Hokbun menangis dan tiada henti memanggil nama istri dan anaknya. "Sungia, Sunbi." Wiro maklum malapetaka besar telah menimpa orang ini. Karenanya dia membiarkan saja Hokbun hanyut dalam perasaannya. Hokbun akhirnya sadar bahwa menangis tidak akan mendatangkan hasil apa-apa padanya. Karena belum sanggup berjalan, dia merangkak ke tepi telaga dan mencuci mukanya, lalu kembali ke tempat semula. "Tuaku, apa yang telah terjadi? Aku menemukanmu di rumah yang terbakar." Wiro membuka mulut bertanya. Ki Hokbun menatap ke langit di atasnya, lalu menghela napas. "Kau sendiri siapa, orang muda? Kulihat jelas kau bukan orang sini," balik bertanya Hokbun. "Namaku Wiro Sableng. Aku memang orang asing di Tionghoa ini." Ki Hokbun kelenyitkan kening. "Wiro Sableng, aku rasa pernah dengar namamu akhir-akhir ini. Kau seorang pendekar asing yang membuat gempar dunia Kang Ao. Nyatanya kau adalah Ingkong, tuan penolongku. Tai Hiap, aku berutang nyawa padamu. Biar aku mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya." Habis berkata begitu, Hokbun merangkak ke hadapan Wiro dan membuat gerakan hendak berlutut. Tapi Wiro cepat-cepat mencegah. "Jangan panggil aku dengan sebutan pendekar besar itu, tuaku," ujar Wiro. "Kalau boleh aku tahu, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa kau kutemui dalam rumah yang terbakar itu?" "Mereka yang melakukannya." "Mereka siapa?" "Manusia iblis itu, Nanki Ngokui." Aku sudah menduga. Aku memang sudah sejak lama mencarinya. Aku berhasil menguntit mereka dari Hankau, tetapi kehilangan jejak dan terlambat." Ki Hokbun lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan juga tak lupa menerangkan sedikit mengenai riwayat hidupnya. "Wah, aku tidak mengira kau berhadapan dengan seorang bekas perwira tinggi kerajaan," kata Wiro dengan sikap hormat. Hokbun tersenyum pahit. "Dulu, sekarang aku bukan apa-apa. Sekarang aku seorang lelaki yang sengsara." Hokbun terdiam sejenak. Kemudian, "Orang muda,
Seumur hidup, mungkin aku tak dapat membalas semua pertolongan dan jasamu. Biarlah hari ini aku menganggapmu sebagai saudara, sebagai adik. Wah, betul-betul satu kehormatan besar bagiku tuaku. Terima kasih. 1-2 hari di muka, aku akan mulai mencari 5 manusia iblis itu, kata Hokbu dengan nada penuh dendam. Wiro tersenyum dan gelengkan kepalanya. Apa sebab yang menjadikan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 menggelengkan kepalanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.